Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kelompok kami yang berjudul Pengaruh Kebijakan Physical Distancing Terhadap Kualitas Udara di DKI Jakarta. Perkenalkan, nama Muhammad Iqbal Susanto, NIM G241900023. Perkenalkan, nama saya Brilianza Adira Oktama, NIM G241900053. Saya Tiara Oktaviani, NIM G241900062. Dan perkenalkan, nama saya Disti Prefta Dasril, NIM G241900091. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua rumusan masalah, ketiga pembahasan, dan keempat bagian kesimpulan. Latar belakang. Kualitas udara yang baik adalah persyaratan untuk menjaga keseimbangan kehidupan yang indah di bumi bagi manusia, tumbuhan, hewan, dan sumber daya alam lainnya. Kualitas udara mengacu pada kondisi udara di lingkungan sekitar, yang mana jika udara tersebut baik berkaitan dengan tingkat udara yang bersih, jernih, dan bebas dari polusi seperti asap, debu, dan kabut asap di antara pengotor gas lainnya di udara. Namun, setelah terjadinya revolusi industri 1.0 pada awal abad ke-18, kualitas udara mulai memburuk. Tercatat bahwa emisi gas rumah kaca secara global naik dari 865 megaton menjadi 46,6 gigaton pada tahun 2015. Hal tersebut merupakan akibat dari terjadinya perubahan besar-besaran pada berbagai sektor seperti transportasi, industri, manufaktur, pertambangan, serta pertanian yang tidak ramah lingkungan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai kualitas udara. Penelitian kali ini dilakukan untuk menunjukkan pengaruh pembatasan sosial atau physical distancing dan kebijakan untuk tetap berada di rumah terhadap kualitas udara di daerah DKI Jakarta. Penelitian ini dilatar belakangi oleh dikeluarkannya kebijakan pembatasan sosial yang menyebabkan masyarakat DKI Jakarta tidak diperbolehkan untuk berpergian maupun bekerja. Hal ini berakibat kepada berkurangnya pemakaian transportasi pribadi maupun umum dan keaktifan bidang industri dan segala kegiatan di luar ruangan, sehingga memungkinkan akan berdampak terhadap kualitas udara yang ada di daerah DKI Jakarta. Bagian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kualitas udara di DKI Jakarta 3 bulan terakhir sebelum ditetapkannya kebijakan physical distancing. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh kebijakan physical distancing terhadap kualitas udara di DKI Jakarta. Pembahasan. Penelitian ini menggunakan parameter partikulat PM2,5 sebagai pengukur kualitas udara di wilayah kota Jakarta. Semakin tinggi konsentrasi PM2,5, semakin tinggi pula indeks kualitas udara atau IKU. Semakin tinggi nilai IKU menunjukkan semakin buruk kualitas udara pada wilayah tertentu. Data pada grafik kami peroleh dari website akicn.org dan bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, mulai dari bulan Oktober 2019 hingga April 2020. Penurunan IKU menunjukkan bahwa kualitas udara semakin baik, namun terjadi kenaikan IKU pada bulan Maret hingga April karena dipicu oleh kadar polutan yang bertambah di wilayah tersebut. Dapat dilihat pada grafik, kualitas udara di wilayah DKI Jakarta sebelum ditetapkannya kebijakan physical distancing cukup memprihatinkan. Konsentrasi PM2,5 di bulan Oktober 2019 cukup tinggi, yang mengakibatkan nilai IKU menjadi tinggi. Nilai IKU pada bulan tersebut sebesar 141,3. Nilai tersebut termasuk dalam kategori tidak sehat bagi sebagian masyarakat yang sensitif. Namun, kondisi ini cenderung membaik karena nilai IKU mengalami penurunan di beberapa bulan berikutnya, yang berarti kualitas udara di wilayah tersebut semakin bersih dari polutan. Nilai IKU terendah terjadi pada bulan Februari, yaitu sebesar 86,5, yang artinya kualitas udara masuk dalam kategori sedang dengan kualitas udara yang cukup baik. Namun, berdasarkan grafik,
indeks kualitas udara cenderung mengalami peningkatan setelah diterapkannya kebijakan physical distancing pada hari Minggu 16 Maret 2020. Nilai IKU pada bulan Maret 2020 sebesar 97,8, sedangkan pada bulan April 2020 berubah menjadi 107,5, sehingga kualitas udara masuk dalam kategori tidak sehat. Simpulan. Terjadi peningkatan IKU sebesar 9,91% sejak bulan Maret hingga April yang disebabkan oleh peningkatan polutan. Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum melaksanakan kebijakan physical distancing secara maksimal, sehingga masyarakat tetap beraktivitas di luar rumah menggunakan kendaraan dan masih aktifnya bidang industri yang berakibat pada bertambahnya kadar polutan. Nilai IKU pada 3 bulan sebelum ditetapkan kebijakan physical distancing cukup tinggi. Kondisi tersebut semakin membaik di setiap bulannya sebelum ditetapkannya kebijakan physical distancing. Nilai IKU mengalami penurunan yang artinya kualitas udara di wilayah tersebut semakin bersih dari polutan. Namun tak lama setelah ditetapkannya kebijakan physical distancing, yaitu pada bulan April, terjadi kembali kenaikan nilai IKU. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan physical distancing masih kurang berpengaruh terhadap perbaikan kualitas udara di DKI Jakarta dan masih diperlukannya kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap lingkungan di DKI Jakarta. Terima kasih karena telah menyaksikan video presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.